marilah kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang pertama yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SDN 1 Cisadap kepada Bapak Mumin SPDM PDI, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ya patriarki atas rahmat sareng qudratna Allah Subhanahu wa taala urang dinten ieu biasa riung silaturahmi. Mudah-mudahan orang ieu riung teh dipasihan kesehatan salamina amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam mugia cerah limpahkeun ka para sahabatna kami kadina. Mudah-mudahan di yaumul akhir yang syafaat yang dina amin ya rabbal alamin. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, ibu-ibu guru yang saya cintai dan hormati pula. Semoga silaturahmi ini pertama panjangkan umur, kedua banyak rezeki, ketiga sehat semuanya amin ya rabbal alamin. Sekarang dari SD 1 Cisadap ada yang sakit di rumah sakit, Panana namanya. Mudah-mudahan beliau cepat sembuh. Nas'alukal ijabah al-Fatihah. Iya karena budaya karena Ibu dipulang ke sini untuk mendengarkan ada materi sedikit tentang sekolah merdeka. Ini pun juga terpaksa oleh kepala dinas untuk mengimbaskannya. Tapi walaupun terpaksa, mudah-mudahan dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah saya baru 1 tahun ke sini sudah ada tes sekolah penggerak, ternyata lulus. Jadi Kecamatan Ciamis yang 43 hanya 3 sekolah yang lolos. Angkatan kedua, angkatan ke-1 gak ada. Angkatan ketiga 2 sekolah. Alhamdulillah dengan ridho Allah kita juga kesempatan untuk diberi kesempatan untuk sekolah penggerak. Ibu-ibu semua juga salon pemimpin. Kami ini mungkin 3-4 tahun pikiran akan menjadi kepala sekolah. Itu takdir saja. Jadi lulusnya sekolah penggerak takdir, testing kepala sekolah juga takdir. Jadi tidak pintar-pintar amat gitu. Jadi kok diluluskan gitu. Jadi Allah memberikan kemudahan. Mudah-mudahan menjadi barokah. Titip pada guru semuanya, yang penting diterima enggak kurikulum merdeka ini. Kalaupun tidak diterima oleh guru, program pemerintah selalu harus gitu. Jadi selalu harus. Jadi kita tidak alergi dengan perubahan. Ajarilah anak pada zamannya. Di masa acara urang kapungkur diajar ke guru urang, jangan ngajar ayeuna ka urang kali zaman ayeuna. Ya kapungkur pribades gitu. Guru kene anyar kene aya HP teh. Suseuyeun kita ngoprek HP dina bus bari piknik ka pangandaran guru-guru gitu. Seserian keping lo serapet kan itu biasa ya. Nah jadi jangan alergi dengan perubahan. Dulu ada bermutu namanya. Saya juga
kebetulan terpilih ikut pembinaan di Lembang 1 minggu. Ikuti saja gitu di program-program perang lamar eta teh mikir gitu program naon yang perlu digulirkeun tahun ayeuna itu di kementeriannya. Jadi bawa ke mana tahun ke depan tuh bukan naon gitu programnya. Jadi menurut itu diikuti akan zaman kan akan zaman. Jadi pada intinya kurang ngajar teh sok aya bukan di mana ya buka halaman saat itu tugas ibu sangatuna ya peryogi. Nah, jangan seperti itu. Menamina proses belajar mengajar teh dari A sampai Z lakukan. Nanti kan observasi nanti lah ngawitan nanya budak jika refleksi jika sadayana lakukan gitu nih dia nugasnya guru rumah ke mana we kenging gitu. Jadi budak teh cara waktu istirahat tungguan budak eta intina tungguan ku urang bisi heureuy bisi ngabuli sok ningali dina HP nya anu ngabuli geus guru menuju teu aya budak mah ditinjuan kok ningali teh ningalinya dina HP budak Kemudian topik ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Nurasa SPD MPD dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrunillah asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terima kasih kepada saudara pengatur acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya dari KTGS Wigus sekaligus mewakili mungkin dari Bapak Ketua Gus yang hari ini sedang pergi ke Jogja ada sebuah acara sehingga diwakili oleh saya. Yang pertama mungkin dari Gugus menyambut baik atas terselenggaranya pengimasan ini karena bagaimanapun juga kurikulum mereka harus dilaksanakan dimulai dari yang berapa Bu? Kurikulum merdeka itu dibuat atau disusun 2021 kemudian oleh Pak Nadiem Makarim itu tanggal 11 Februari 2022 dan sekarang bertahap ada yang sudah semuanya Ciamis tinggal kelas 3 dan 6 karena untuk mengetahui kurikulum merdeka itu dengan berbagai upaya karena di dalamnya itu kurikulum merdeka itu ada webinar, ada yang disebut komunitas belajar, ada PMM disebutkan dari apa Bu? PMM platform merdeka belajar. Kemudian ke sekolah penggerak itu semata-mata untuk mensosialisasikan atau agar kurikulum merdeka itu bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Mengapa kurikulum merdeka itu harus dilaksanakan? Karena sesuai tuntutan zaman. Dimulai saya tahun 77 masuk sekolah, bekas kakak saya buku-bukunya waktu kelas 1 dia dipakai. Nah, orang tua saya menanyakan buku apa yang dibeli, cukup judul buku dan karangannya. Itu tahun 75, kurikulum 75. Nah, buku-buku yang lama tidak berlaku lagi. Ya, model uni-uninya Pak. Tapi tahun 77 7 tahun ya. Nah di tahun 75 kemudian ganti tahun 84, dari tahun 84 ganti tahun 94 diganti tahun 2004 yang dinamakan dengan KBK karena KBK banyak pertentangan gantilah 2006 itu dengan KTSP. Nah setelah 10 tahun lagi dari KTSP kurikulum 13 tidak 2014 tapi di awal sudah lahir 2013 10 tahun lagi berarti 2023 ya mirip 10 tahun sekali itu harus ditinjau. Mengapa? Karena perkembangan itu selalu berubah. Nah menurut pengamatan kan kelahiran 70 itu 3 generasi mesin ketik yang masih dipakai Bu
oleh kami, Pak Mumin, saya, Pak Wawan. Kemudian generasi komputer mengalami, dan sekarang HP juga mengalami. Jadi beruntunglah untuk generasi kami itu, kata orang-orang dari tahun 60 70 itu, perubahan zaman sangat drastis. Jika negara kita tidak mengikuti perkembangan zaman, tidak menyisakan makan tergilas. Makanya ahli-ahli dari negara kita mencanangkan 2045 itu adalah menuju Indonesia emas. Dan jangan sekali sampai Indonesia cemas dengan adanya siswa kita yang kurang. Karena itu tugas kita selaku pendidik, pemerintah selaku pelopor, dari masyarakat, komitenya, dari sarananya, semua difasilitasi untuk kemajuan anak didik, maka sudah tentu ya harus terlaksana. Indonesia itu menjadi Indonesia emas, artinya negara yang maju sejajar dengan negara-negara maju. Kita kan masih negara berkembang, tapi insya Allah 2045 kita akan menuju Indonesia emas. Selanjutnya dari IKM itu yang kita dengar ya, dari Ibu Pengawas, Ibu Kom dan sebagainya, selalu saya amati, ternyata PMM atau IKM ya, atau kurikulum merdeka itu supaya anak-anak itu benar-benar bisa menguasai pembelajaran dengan baik. Yang kedua, kita harus mengakui adanya perbedaan atau diferensial, atau anak itu memiliki perbedaan satu sama lain. Nah, kita selaku guru harus bisa kreatif untuk menempatkan pembelajaran dengan perbedaan tersebut, dan bisa memotivasi siswa untuk apa? Untuk mereka motivasi belajar, kemudian bahwa mereka itu harus diterapkan belajar sepanjang hayat. Ya, jadi pola-pola dari Ki Hajar Dewantara itu diambil lagi oleh kurikulum merdeka dan merupakan budaya nasional. Nah, di samping itu ada yang disebut profil pelajar Pancasila. Luas mana P5 dengan profil pelajar Pancasila, Bu? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Mana yang lebih luas? Ya, betul. Yang lebih luas adalah profil pelajar Pancasila. Kalau P5 yang kita laksanakan hanya sebuah proyek. Nah, untuk menuju profil pelajar Pancasila, maka akanlah P5. Proyeknya bagaimana? Membuat makanan. Nah, di samping membuat makanan itu kan mereka ada gotong royongnya, ada kerjasamanya, ada mencari ilmunya, bukan hanya sekedar dagang biasa. Nah, di sana di dagang itu ada agamanya, misalnya jual beli harus ijab qabul dan lain sebagainya, menerapkan kebersamaan. Orang tua siswa menyiapkan, itu P5. Sedangkan profil pelajar Pancasila adalah ruhnya yang harus kita kembangkan kepada anak didik kita, sehubungan dengan maraknya di akhir-akhir ini, maraknya etika-etika anak didik kita yang banyak menyimpang. Sebenarnya bukan menyalahkan, dari zaman kemanapun ya, dari zaman dulu meskipun manusia baru lahir, Kabil dan Habil kan ada pembunuhan kan, jadi tidak ada henti-hentinya. Nah, kita selaku guru mungkin untuk berperan penting dalam hal akhlak ini. Ya, selamat mengikuti pelatihan atau pengimbasan. Sudah selayaknya yang ahli, yaitu dari sekolah penggerak, memberikan imbasnya kepada sekolah yang menerima. Terima kasih dan selamat mengikuti begitu. Saya juga ikut bergembira, Pak, dengan adanya seperti ini. Mudah-mudahan bisa menjadikan rahmat barokah kepada kita semua. Robbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak atas sambutannya. Untuk kegiatan Ikan di pagar bundar, kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Ya, berdoa mulai ya. Tepuk tangan semuanya. Maka dipersilakan Bu Ida. Oh, iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamu alaikum. Langsung. Pandai. Baik, Bapak dan Ibu, alhamdulillahirobbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asyrofil wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD 1 Cisada, Bapak Kepala Sekolah SD 1 Ibadah Barat dan SDN 5 Maleber. Yang saya hormati seluruh rekan-rekan guru yang hadir di tempat ini. Alhamdulillah kita semua diberi kesempatan untuk berkumpul di acara pembebasan sekolah penggerak ini dalam keadaan sehat walafiat. Untuk hari ini perlu diketahui Ibu ada beberapa materi yang akan disampaikan. Tentunya banyak ya Bu ya, namun tidak akan cukup untuk satu hari. Karena kami yakin Bapak dan Ibu sudah mengimplementasikannya. Kita di sini hanya penyegaran saja mungkin ya. Penyegaran seberapa jauh kita sudah mengimplementasikan terkait kurikulum merdeka. Baik, boleh ditampilkan Bu. Nah, kenapa judulnya kurikulum update? Karena seperti yang kita tahu bahwa banyak sekali hal-hal yang baru seperti itu ya. Oh ya, perkenalkan terlebih dahulu ya, mungkin untuk di gugus tujuh sudah tahu ya. Dan untuk dari SD 5 Maleber, perkenalkan Bu, nama saya Dani, Barat Bali Muhammad Silaturahim. Oke. Saya mengajar di kelas 5 dan di sini saya juga mungkin perwakilan yang dari guru-guru SD 1 untuk menyampaikan terkait materi. Jadi bukan berarti saya yang paling bisa Bu, tapi mungkin karena saya paling muda gitu ya, jadi yang diperintahnya gitu ya. Biasanya Bu ya, di sekolah juga begitu. Baik, selanjutnya nah, untuk hari ini khusus untuk materi saya ada dua ya Bu ya. Sebenarnya ada satu, yang pertama kita persepsi kurikulum merdeka, ini akan ada tes terlebih dahulu, tapi jangan takut ya Bu ya. Kemudian ada kurikulum satuan pendidikan. Tapi sebenarnya mungkin Bapak Ibu sudah menyusun belum KSP yang baru? Sudah disebarkan belum ke dinas dari SD 2 Cisada? Barangkali kurikulumnya sudah selesai? Sudah. Alhamdulillah. Dari SD 1 Ibadah Barat? Sudah. SD 5 Bintang Rasa sudah? SD 5 Maleber? Berarti ya bisa di skip ya materinya. SD 2 Badagara. Lebih macam. Baik, nanti mungkin saya akan kasih gambaran di kurikulum sekarang seperti apa ya Bu, karena berbeda dengan kurikulum yang tahun kemarin ya. Selanjutnya dulu ya Bu ya, silakan untuk dibuka HP-nya. Ada yang ke bawah? Boleh untuk di gugus tujuh tadi saya sudah share di grup ya Bu ya. Ada, dan untuk dari SD 5 Maleber mungkin silakan untuk quiz.com/join, nanti masukkan kodenya 607767. Ini baru satu yang masuk ya. Nanti ada mungkin saya berdiri di sini tidak untuk memberi apa-apa. Kita sama-sama sharing ya terkait dengan disiplin positif. Mungkin untuk materi yang akan saya bawakan itu tentang disiplin positif. Sebelumnya perkenalkan dulu. Mungkin yang lain sudah pada mengetahui, tapi bagi yang kayaknya ini baru saya baru tahu nih. Dari sekolah aku mohon maaf. Oh, SD 5 Maleber. Perkenalkan, nama saya Rina Lisiana dari sekolah SDN 1 Cisada. Kebetulan untuk tahun ini saya dipercaya untuk mewali kelas 6. Berikut ini kelasnya gitu ya. Masih banyak kekurangan, kekurangannya belum lengkap.
mungkin nanti dilengkapi gitu ya. Tapi kebetulan untuk kan kalau misalkan disiplin positif itu terkait keyakinan kelas ya. Tapi untuk keyakinan kelas, alhamdulillah sudah ada di belakang layar ini. Paham ya? Ya. Sebelum membahas mengenai disiplin positif, boleh lihat dulu yang ada sebuah pertanyaan pengantin. Pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, menggapai bintang, tangan ke samping, burung yang terbang, tangan ke depan, ikan berenang, duduk yang rapi, siap berdoa, tak putar-putar